warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat maghrib mushola tahun yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Ketua DKI kita Bapak Ahmad Sohan, Bapak Ketua RT 003 Bapak Yulianus, orang tua kita Bapak Jiratum, Bapak Dasut Abdul Kohar, dan yang sama-sama kita muliakan yaitu guru kita bersama Bapak Ustadz Muqarrabin Bapak Ahmad Yusuf Hayati. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan hidupnya. Mari saja kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, diusulkan kepada almarhum Bapak Haji Juwaidi Haji Mustafa Arsyad. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para binisbuh, khusus kepada Bapak Ketua DKM Sholat Ta'awun, staf dan jajarannya, Bapak Haji Rastum, Bang Epen ya, Abah Dastum, banyaklah, ini Ustaz Samsuri, Ustaz Mul ya, Mbak Imam, Pak Mul Lauda ya, Ustaz Samsuri, Pak RT ya, ono Bang Jati ya. Jati apa nih? Baskoro Jati. Hah? Baskoro Jati. Oh, kirain Jati Mekar. Mas Koro Jati. Mana aja ini enggak ngaji-ngaji? Anu lagi hijrah. Ya. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk ini ngaji. Cuman saya mau izin kalau nggak mesti harus saya jamaah di sini Pak itu ya Pak. Masalahnya di sono nggak ada yang ini anak-anak itu loh. Jadi saya sholatnya di sana. Tapi begitu itulah beritanya habis assalamualaikum, waalaikumsalam, udah Allahumma lantas jalan. Beritanya di jalan kan mari kan gitu. Terus untuk malam minggu besok mungkin saya izin. Saya ke Pasuruan dari mulai malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, mungkin Senin baru nyampe. Gitu. Nah, itu. Kita juga lagi kalau minggu besok masa tenang, nggak boleh ada. Emang apa? Pemilihan RT. Oh, pemilihan RT. Oh, Masya Allah. Oh, gitu. Tapi incumbent nyalon lagi nggak? Baik, kita lanjutkan sekarang halaman 28, tapi paling bawah cuma sekalimat doang. Wa 'alaika bitabassumi. Maka saya tulis halaman 29 tadi, wa 'alaika, dan wajib atas kamu bitabassumi, dengan tabassum. Tabassum itu smile, tersenyum, gitu ya. Fi wujuhil mu'minina, di dalam wajahnya orang-orang yang beriman. Wa talaqatil wajhi, dan ajir. Ajir itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Berseri kali ya. Berseri, ceria. Wa talaqatil wajhi, dan cerianya wajah.
Jangan ketemu orang kayak limenti nih, ya, asem mukanya kan, nah, manis tapi asem kan gitu. Wa idharil basyari, dan menampakkan gembira, gitu ya. Lahum bagi kaum mukminin. Wati bil kalami, dan bagusnya ucapan ma'ahum beserta mukminin. Wa khafdil janahi, ini bahasa kinayah. Awalnya itu rendahnya lambung, maksudnya tawadu andap asor itulah, gitu ya, itu maksudnya. Jadi ini adab yang penting untuk diterapkan sehari-hari. Ya kita ketemu orang gitu ya senyum lah, kan gitu kan. Jangan nyurang aja, merengut aja. Oh, ada lebah-lebahnya, gitu loh. Ada tempat-tempatnya. Itu ngomong lebah kalau nggak orang Betawi ntar keder lagi. Nah, ini kan bahasa orang Betawi kan. Lebah maksudnya tempat gitu. Jadi kalau nggak ngerti gaya bahasa Betawi ya sangkanya lebah ya tawon. Gitu kan. Kalau nggak ngerti lebah ono, maksudnya lebah itu kan tempat kan. Nah, kita lihat tempat juga. Jadi kondisi musola apa ya? Ya orang puyeng itu wajar lah. Kalau nggak puyeng ya namanya bukan orang. Kan begitu. Tapi jangan didramatisir selamanya puyeng kan gitu. Lah kapan senengnya? Kan gitu kan. Apalagi terhadap sesama orang-orang yang beriman, kaum mukminin. Ngomongnya kok yang baik, yang bagus. Kan gitu kan. Jadi dalam berinteraksi dengan teman itu kita saling mengisi gitu. Nah, coba kalau omongannya udah apek, nah, iya kan, udah nggak enak ya mau ada ngomong nggak enak juga gitu loh. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi, telah berfirman Allah Ta'ala kepada nabinya, wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah kamu Muhammad janahaka pada lambungmu lil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin. Wa qala, telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Ini saya belum tolak sama sekali. La tahkiranna, jangan menganggap remeh kalian semua. Siapa kamu? La tahkironna. Itu kalau ronna kamu satu. Tapi kalau la tahkirunna kalian semua. Oh, itu ilmu nahwu bahasanya. La tahkironna yang paling simpel. La tahkironna aja lihat kalimat sebelumnya walau antalko. Nah, jangan meremehkan, menganggap kecil kalian semua. Minal ma'rufi, dari perkara yang baik, syai'an, pada sedikit pun. Nah ini kalau dalam ilmu balaghah, syai'an itu objek atau maf'ul bih, tapi berupa isim nakirah. Ini menunjukkan makna taklil, dalam arti jangan pernah kalian semua menganggap apapun dari amal baik itu kalian anggap remeh, sepele. Nah, goyahnya walau antalqa akhoka biwajhin talqin, sekalipun kamu bertemu dengan saudaramu, maksudnya saudara di sini kan saudara seiman kan gitu kan, yang dari karenah sebelumnya udah disebutkan. Biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri, yang ceria kalau kata Pak Haji tadi. Jangan kalian anggap remeh masalah kecil sepele sekalipun. Nah, contoh perkara sepele yang dianggap itu bukan kebaikan, itu adalah andaikan kalian ini bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, itu kelihatan sepele, tapi jangan dianggap sepele. Artinya apa? Kalau ketemu, ya udah, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemana bro, umpamanya ya, nah, itu kan bahasa gaul. Atau kemana coy? Mungkin bahasa bro, bahasa coy di kalangan orang-orang tertentu itu dianggap
kalimatnya sopan, kan gitu. Tapi kalau bahasa anak jalanan, bahasa gaul, bahasa preman dah, kalau itu bahasa yang sangat familiar. Kemana bro? Oh, itu kan kalau mau orang tua begitu ya kurang pas kan gitu. Tapi kalau bagi anak-anak muda, saya umpamanya ketemu Pak Ustadz Mulyadi ya, oh kemana coy? Karena kan gitu saya. Nah itu bukan untuk meremehkan, enggak, tapi justru mendobrak ketabuhan. Lah kok Pak Ustadz ngomongnya gitu kan? Kalau yang nggak tahu kan begitu kan? Ya biarin aja, orang nggak tahu kan begitu kan? Nah untuk menjebol kadang-kadang ketabuhan yang ada, kadang-kadang bahasa gaul seperti itu bisa mencairkan suasana. Jadi seolah-olah sekat yang kadang-kadang terlalu berlebihan juga malah bikin suasana kaku, bukan gitu Pak RT? Makanya Pak RT ini besok incumbent ini kan, nggak usah tegang, santai aja, maksudnya ya kan begitu kan, sama warganya dan lain sebagainya juga biasa-biasa aja gitu maksudnya. Di antaranya kan begitu kan. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, al kalimatut thayyibatu shadaqatun. Bermula kalimat kata-kata yang baik itu sedekah. Kalimat yang baik, bicara yang baik itu juga mempunyai pahala yang mana pahalanya sama dengan pahalanya sedekah. Jadi sedekah juga jangan semata-mata diartikan dengan materi, dengan uang, dengan harta dan lain sebagainya. Kalau memang yang punya alhamdulillah. Tapi sedekah dengan ucapan itu juga tidak kalah pentingnya. Nah, buktinya ada ayat yang menyatakan janganlah kalian ikuti sedekahmu bil manni wal adha, dengan dibangkit-bangkit, kalau bahasa Jawanya diundat-undat, wal adha, dan nyakitin. Lu ini udah ditolong gini umpamanya, itu namanya bentuk bangkit, kan gitu kan. Nah artinya apa? Pemberian yang diikuti dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan itu juga membahayakan. Maka di sini kita nggak bisa memberi harta umpamanya, nggak bisa memberi uang, tapi kita memberi ucapan yang baik, termasuk ucapan yang baik itu kan nasihat. Di antaranya kan gitu kan, ada orang yang memang harus diberi uang, dia tidak semata-mata diberikan harta, tapi juga diberikan nasihat. Nah nasihat atau mau'izah atau tausiyah itu adalah bagian daripada kalimat thayyibah. Oh, kan keren. Wa minal ma'tsuri, dan itu diantara ma'tsur. Ma'tsur itu suatu amalan yang ada pada zaman Nabi atau zaman sahabat, termasuk ma'tsur. Nabi lah. Idzal taqal muslimani, apabila berjumpa siapa al muslimani. Oh ya, ma'tsur dengan asar kan dia juga kan. Jadi ma'tsur itu ada perkataan Nabi, ada juga perkataan sahabat. Idzal taqa, apabila berjumpa siapa al muslimani, dua orang muslim, begitu berjumpa fatasofaha, maka berjabat tangan, musofahah. Nah gitu loh. Kalau nggak musim pandemi, kalau musim pandemi jabat tangannya begini malah adu jotos. Oh ya, ada yang begini. Itu kan gambaran. Cuman kan pandemi kayaknya udah bosen deh kan. Mudah-mudahan cepat pergi. Nah, kondisi normal dalam arti nggak musim Covid. Apabila ada dua orang muslim bertemu kemudian ia berjabat tangan, kusimat bainahuma mi'atu rahmatin, maka dibagi antara keduanya 100 rahmat. 100 rahmat nih. Tis'una li aktsarihima basyaron. 90% 90 rahmat tadi itu untuk yang paling banyaknya di antara dua orang tadi. Siapa di antara dua orang ini yang
senang bener. Maksudnya memberi basaron itu kan, Nabi itu kan basiron wa nadhiran kan. Nah, dalam arti basaron itu orang yang memberi kabar gembira. Siapa di antara mereka yang paling riang gembira? Dan saking ceria tadi, saking dia cerianya, temennya yang tadinya sedih pun ke bawah senang, kan gitu. Nah, 100 rahmat tadi itu 90% ya, 90-nya itu adalah untuk orang yang paling banyak di antara kedua tadi memberi rasa gembira kepada temannya. Kan keren. 90% sementara orang mendapat 10%. Itu juga masih bagus, masih dapat 10% rahmat juga ya daripada orang. Kan gitu. Maka penting juga musafahah itu. Kalau dilihat ya, dilihat dari redaksi ini musafahah. Tapi ini kan kadang-kadang kok salah kaprah juga ya. Maksudnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kadang-kadang mau laki-laki perempuan udah ribut ya mau ngomong ngomong salah nggak ngomong apa aja kan. Nah ini yang perlu juga digarisbawahi, istilahnya begitu. Jadi tetap koridor syariat juga jangan diabaikan, jangan dilanggar gitu maksudnya. Oke dah kalau begitu. Wahdhar antah jura musliman li hadzi nafsika. Fa in iqtadat al maslahatu diniyatu hajruhu fala tahjurhu fauqa thalathati ayyam. Maksudnya wahdhar antah jura musliman. Jangan kamu mendiamkan. Kalau bahasa Jawanya njutak. Diemin, tahu diemin kan ya? Enggak negor itu loh. Enggak ajak ngomong. Itu apa kalau ini? Cuekin embargo lah. Kalau bahasa ini di embargo kan gitu kan. Nah itu enggak boleh. Melebihi 3 hari enggak boleh. Kalau memang itu dia udah kebangetan. Maksudnya fa'inik tadot al-maslahatu diniyah itu kalau memang ada kemaslahatan agama yang harus dia dicuekin, bunyi bocah ndawablek banget, bayandel banget dikasih tahu susah, diemin umpamanya. Cuman dieminya tidak boleh melebihi 3 hari sebatas tadi memberi pelajaran. Oh gitu. Jadi jangan ada faktor kebencian. Tapi habis 3 hari itu atau pas kita diemin itu langsung dia tugas umpamanya kemana, bisa keluar Jawa, bisa keluar negeri sampai 3 tahun lah kan nggak niat diemin. Kalau itu kan bukan niat diemin tapi karena ada tugas kan begitu kan. Nah kalau itu konteksnya beda tuh gitu loh maksudnya. Ini nggak boleh. Lagian ngapain pada diem-dieman sama temen sama saudara ya kan? Nggak enak. Mau bagaimana juga tetap nggak enak. Jadi tetap paling enak itu suasana cair. Maka jangan pernah kita itu mempunyai perasaan dendam. Nah, memaafkan itu memang berat. Minta maaf juga berat. Tapi jauh lebih berat itu kan memberi maaf. Mungkin mulut iya. Ya gue maafin lu. Mulut. Tapi kadang-kadang hati belum tentu. Maka ini kedewasaan. Maka inilah agama dalam konteks syariat itu perlu dijaga. Ini kan syariat kan. Jadi sebelum kita benahi hubungan kita sama yang Maha Kuasa, kita benahi juga hablum minan nas. Itu akan mempermudah wusulnya doa-doa kita, wusulnya permohonan-permohonan kita. Oke, wa qala alaihi salatu wassalam man hajara akhahu fauqa thalathin adkhalahu Allahun nar illa ayyudarikallahu birahmatih. Kata Nabi, barang siapa hajaro di sini bukan hijrah, maksudnya mendiamkan tadi, mendiamkan saudaranya di atas 3 hari, maka Allah masukkan ia ke neraka, kecuali Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut. Jadi ini patokan, larangan mendiamkan
saudara seagama itu tidak boleh melebihi 3 hari. Itu hadisnya. Wa mahallu hadza idza kana al-hajru li ta'dib. Dan diperbolehkan mendiamkan saudara 3 hari tadi itu tujuannya adalah untuk ta'dib. Ta'dib itu apa? Memberi pelajaran, mengajarkan tata krama. Itu maksudnya ta'dib. Adapun yang berikutnya, wa amma idza kana li'itharihi batilan aw tarkau haqqan fala akhara lahu illa biruju'ihi ilal haqq. Adapun apabila ia mendiamkan karena faktor egonya dia dan egonya dia batal, atau mungkin meninggalkan perkara yang hak, maka tidak ada alasan lain kecuali kembali kepada jalan yang hak, yang benar. Artinya apa? Kan tadi kita mempunyai alasan mendiamkan dia, emang apa? Dibilangin, umpamanya ada kasus apalah, namanya musola juga orang banyak kan, karena pendapatnya juga macam-macam kan gitu. Ini ngotot memaksakan kehendaknya, udah dibilangin nggak anu kan didiemin. Nah, dieminnya bukan karena benci, tapi karena memberi takdib tadi, memberi pelajaran kan gitu. Nah, kalau kebenciannya itu kok malah menjurus kepada masalah pribadi, nah itu nggak ada alasan, udah jangan didiamkan. Itu berarti ego kita, nah, jangan diterusin, dalam arti ajak dia bicara. Kalau dongkolnya, sebelnya kita itu karena itu urusan pribadi, jangan diterusin, itu nanti malah kebablasan. Maka tidak ada jalan yang lain kecuali kembali kepada perkara yang hak tadi. Maksudnya yang hak yang mana? Yaitu hubungan normal, tegur sapa kepada orang tersebut sebagaimana biasa. Jadi nggak ada dendam, memang berat. Kan kemarin saya bilang istiqomah itu berat. Kalau ringan istirahat kan begitu. Masa lupa sih? Memang jalanin agama itu ya berat. Siapa bilang ringan? Tapi kalau udah terbiasa sebenarnya juga nggak berat-berat amat, biasa aja sebenarnya, gitu loh. Oke, kita lanjut. Wa alaika, udah nih. Wa alaika udah lain bab ini. Wa alaika bidharil farahi wal istibsyari bi kulli ma yatajaddadu lil muslimina. Apa itu? Minal musyari kanuzulil amtor wa rakhiyil as'ar wa dhuhurihim alal baghin wal kufar. Maksudnya kita juga harus mengekspresikan rasa gembira. Maksudnya bidharil farah, menampakkan senang. Wal istibsyar, ya kabar gembira apabila ada perkara yang terjadi yang baik menimpa kaum muslimin. Nah, umpamanya udah lama nggak hujan. Kalau contoh di sini konteksnya dikasih contoh hujan. Udah lama nggak hujan, tiba-tiba hujan. Oh, alhamdulillah, kan senang kita. Nah itu loh. Jadi setiap ada kejadian itu baik, maka kita dianjurkan untuk merasa senang, dan itu adalah ekspresi gambaran kita bersyukur. Kok musim hujan, banjir, wah banjir nggak surut-surut, tiba-tiba surut, alhamdulillah. Jadi setiap ada perkara-perkara yang baik, nah kita ekspresikan rasa syukur tadi yang menimpa kepada kaum muslimin, gitu loh. Maka nggak boleh itu malah kita membenci. Termasuk turunnya harga sekarang musim pandemi, orang jualan susah, sepi. Kok sepi? Nggak ada yang beli. Lah kenapa nggak ada yang beli? Duitnya ora. Lah kok duitnya ora? Yang kerja pada di PHK. Kan begitu kan? Nah tiba-tiba
Ini udah pada level 1, PPKM-nya pun udah normal. Semalam saya pulang dari Rawamangun, itu berangkatnya saya lewat tol, pulangnya lewat itu jalur biasa yang menembus Pangkalan Jati itu, Jatiwaringin kan, Kalimalang ya. Cuman saya lihat sih nggak tahu Malangnya kemana itu kali. Saya bingung ya. Oh Malang kita ngidel ya. Itu di Jatiwaringin kan tadinya sepi. Nah sekarang ini udah mulai bangkit menggeliat. Ya alhamdulillah, ini bukti bahwasanya perekonomian pun sudah bangkit. Lah ini kan artinya apa? Banyak saudara-saudara kita yang sudah mengais lagi rezeki melalui jalur berdagang. Kalau itu berkembang, bosnya punya untung, anak buahnya yang pada kerja pun akhirnya bisa kerja kembali. Yang tadinya pada nggak punya duit kan akhirnya punya duit. Jangan pada kebablasan. Nah ini kan belum berhenti total, harus tetap prokes, menjaga protokol kesehatan. Loh, begitu tetap. Nah, itu kaitannya ke sana. Termasuk wadhuhurihim alal bagin wal kufar. Menangnya kaum muslimin mengalahkan buat, kalau di sini buat anggap aja para koruptor lah. Koruptor akhirnya atau mungkin para pencoleng, para pembuat rusuh dan lain sebagainya. Makanya kan konteks buat di sini kan ribet cara mengartikannya ya. Kalau pengertiannya buat bagin itu kan, kalau bugot itu kan jamak taksir. Kalau bagin itu jamak mudzakkar salim. Intinya apa? Orang yang melampaui batas itu bugot. Orang-orang yang membuat resah, membuat susah orang banyak lah gampangannya. Kemudian mereka itu ketangkep umpamanya jaringan apa, umpamanya penipu. Kan sekarang juga nipunya kok macam-macam. Investasi bodong. Kan buat lagi musim macam-macam umpamanya, yang intinya banyak sekali orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat banyak secara berjamaah, akhirnya bisa digulung, bisa ditangkap. Nah itu juga alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah kita wujudkan rasa syukur karena banyak saudara-saudara kita yang tadinya terjebak pada mimpi-mimpi indah akhirnya tersadarkan kembali. Oh, masa investasi modal 10 juta tiap bulan bisa untung 2 juta. Usaha apa itu? Nah, kan begitu kan? Masuk akal enggak? Loh, enggak kalau kita nanam saham mah. Kalau kita putar sendiri mungkin. Modal 10 juta buat beli sebulan loh. Buat beli Mio. Ya enggak? Mio-nya tahun 2004 2005 kan dapat 2. Ya enggak? Kalau pajaknya mati mungkin dapat 3. Ya enggak? Berapa duit nih? 2 juta. Wah, 2 juta dapat 5 berarti. Ya enggak? Lah satu motor untung 400.000 kalau kayak 5. 2 juta kalau diputar sendiri. Itu pun kalau ada yang beli. Iya kan? Coba. Kalau uang itu saya titipkan kepada si fulan. Masa sih uang 10 juta setiap bulan kok bisa setor 2 juta? Kan gak masuk akal. Nah, janji-janji yang seperti itu loh harus kita waspada. Loh kita pakai logika aja. Logika dagang. Kan begitu kan? Ya itu orang yang jebak kaitannya investasi bodong itu adalah orang-orang yang mencari mangsa dengan iming-iming yang berlebihan. Ya walaupun berlebihan itu tetap kita pakai logika. Nah, kan begitu. Untuk motor berapa duit? Bisnis jualan HP itu berapa duit? Mobil aja showroom untuk nyari 5 juta aja susah. Yang tanya Pak RT. Loh Pak RT kalau pakarnya lah iya kan. Lah saya mau kan geblek-geblek gini kok ngerti bab nyaluk. Kan begitu kan. Lah
Saya sendiri juga sama. Mobil apa lah untung 2 juta udah jual, ngapain lama-lama. Kadang-kadang 1 juta kok dijual. Walaupun kadang-kadang ada yang nguntungin sampai puluhan juta. Tapi kan enggak mesti. Itu mah tergantung hoki. Wah, dulu pernah. Oh, ntar malah kepengen lah kan gitu. Lah iya. Lah iya. Masalah. Lah itulah diantaranya. Oke. Wa alaika bil khuzni wal igtimami bisabab bima yanzilu bihim minal balaya wal waba wal ghala wal fitan. Kalau tadi kita dianjurkan untuk senang apabila kaum muslimin ini mendapati perkara-perkara yang menggembirakan. Nah sekarang kaum muslimin tertimpa bencana, maka kita juga dianjurkan bil khuzni wal igtimam, menampakkan rasa sedih dan bela sungkawa gampangannya dengan apa yang menimpa kepada kaum muslimin dari bencana, wabak, balaya itu kan jamaknya balak. Balak bahasa Arab, bukan balak bahasa Betawi. Kalau balak bahasa Betawi kotor. Kalau balak-balak bawah. Nah ini balaya, maksudnya bencana. Wabak juga sama, termasuk ghala. Ini pandemi COVID ini termasuk itu. Balaya, wabak, ghala, termasuk fitnah. Ini rada adem nih. 2021. Nanti 2024 panas lagi. Pilpres. Loh, iya enggak? Kayak kemarin 2019. Bencana lagi, fitnah itu. Nah, jangan malah kita ada kondisi-kondisi seperti itu malah kita senang, jangan sedih. Akhirnya umat terkoyak, kesatuan juga terkoyak. Kadang-kadang ada yang suami istri kok cerai gara-gara yang satu milih presiden ono, ya iya kan? Ini bencana, fitnah ini. Nah, peran agama itu adalah di atas pilpres. Harus bisa menetralisir semua, mengakomodir semua. Maka nggak boleh harus ada beberapa ibaratnya tokoh yang tidak terjebak dalam dunia politik praktis. Supaya apa? Untuk ngadem-ngademin, untuk memberi ya suasana yang mencerahkan, yang menyejukkan ketika kondisi umat ini sedang kacau. Ini malah kadang-kadang ada yang senang. Wah, yuk komporin. Nah, itulah. Ada yang mencari keuntungan, ada yang mencari macam-macam. Nah, konteks agama dikembalikan kepada seperti ini. Apapun yang terjadi, kan gitu. Ketika kaum muslimin terdapat atau mendapatkan satu musibah, maka wajib kita turut mengucapkan bela sungkawa, merasa sedih dan lain sebagainya. Jangan turut-turutan melaknat, maaf kata. Kadang-kadang kita latah, kan gitu kan. Si A dapat ini, wah emang lagi kebanyakan maksiat, kebanyakan dosa, kan gitu kan. Nah jangan, kasihan orang lagi kena musibah, kemudian kita timpa lagi dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, kan gitu kan. Ya tetap kita doakan dan lain sebagainya. Itu konteksnya seperti itu. Kemudian wa tawajjaha ila Allah Ta'ala fi ayyakshifa dzalika anhum ma'at taslim liqadaihi. Kemudian ia bangun tawajuh. Tawajuh itu konsentrasi kepada Allah, bahwasanya semua itu tidak lepas dari ya mudah-mudahan, maksudnya gitu ya, musibah-musibah yang ada mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah dan diserahkan, bahwasanya semua itu tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah. Kan beres. Kena musibah, apapun musibah, meninggal atau orang sakit, ya memang
itu udah sunatullah kan, siapapun kita ya pasti akan meninggal. Kan gitu kan. Ya jangan malah ngomong meninggal lah dia, kualat sama gua. Lah emang lu siapa? Kan gitu kan. Lah gak kualat sama lu juga emang udah waktunya mati ya mati. Kan begitu. Nah ini jangan dinisbatkan seperti itu gitu loh. Itu termasuk menyakitkan orang-orang yang bersangkutan lah maksudnya. Nah, udah adzan ya. Wah, ya intinya seperti itu sampai waqt qola itu intinya jangan dan segala hal yang berhubungan dengan kaum muslimin. Andaikan kaum muslimin itu mendapatkan sesuatu yang senang ya kita ekspresikan senang. Kalau memang kaum muslimin baik itu tetangga kita, saudara kita, kelompok kita dan lain sebagainya mendapat musibah ya kita turut berbela sungkawa, menggambarkan kesedihan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut pada episode yang akan datang karena udah adzan Isya. Dari saya lebih kurangnya mohon maaf. Kita tuh bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.